Allah telah mewahyukan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56-57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya mau nanya boleh? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Kalau yang bangun ruangan ini siapa? Iya manusia, maksudnya siapa orangnya? Siapa yang bangun ini? Saya kan? Saya yang bangun. Saya yang bangun, maka saya lebih tahu peruntukannya. Habib, kenapa ini kok dikasih begini? Betul kan? Saya yang tahu, oh ini untuk begini, oh ini untuk begini. Kenapa ada teras itu? Oh ini untuk begini, untuk begini. Saya yang bangun, saya yang tahu ini peruntukannya untuk apa. Nah sekarang yang membangun manusia, yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu ditempatkan sama Allah di muka bumi, diciptakan dan ditempatkan sementara di muka bumi. Jadi Allah yang ngerti kamu untuk apa? Kamu untuk apa? Ketika saya pekerjakan seseorang, kamu tugasnya adalah nyapu. Ternyata saya pekerjakan tugasnya nyapu, dia enggak nyapu. Saya mau nanya, saya pakai atau saya pecat? Saya pecat. Tapi kalau dia jalankan tugasnya, tugasnya apa? Nyapu, dia nyapu. Saya gaji atau enggak saya gaji? Saya gaji, bahkan mungkin banyak bonus. Waktu saya makan siang, ayo makan bareng sama saya. Ada tamu bawa roti, ini roti enak nih, saya kasih dia. Padahal tugasnya nyapu, gajinya sekian, saya beri lebih dari gajinya. Saya beri lebih dari gajinya, makannya saya jamin. Ya kamu jalankan tugasmu, urusanmu beres, kan begitu. Nah sekarang Allah yang menciptakan kita ngasih tahu, ini baiknya Allah. Allah tuh ngasih tahu kita nggak dibiarkan, nih di bumi culkan. Entek-entek aneh kon rokok pas surga mbuh lo ya, enggak begitu. Ya enggak ditaruh di bumi, udah terserah kamu mau liar-liar terserah, nanti kan terakhir ya surga atau neraka terserah saya. Enggak ada rambu-rambunya, enggak begitu. Allah kasih tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu untuk ibadah. Bahkan Allah menyatakan, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak pernah menginginkan dari mereka untuk rezeki. Tidak menginginkan mereka itu ngasih saya rezeki. Tidak ada keinginan untuk kemudian manusia ya, kamu harus berpikir ya bagaimana caranya dapat rezeki. Bukan itu. Manusia nggak disuruh mikir rezeki, enggak. Enak loh kita ini, disuruh tinggal di dunia, nggak usah mikir urusan rezeki, ya nggak usah ngasih Allah makan. Maksudnya apa ya? Tahu manusia nggak bisa ngasih Allah makan. Maksudnya kamu nggak usah mikir cari makan, sebab cari makan itu semua udah dikasih sama Allah, makanan udah disiapkan semua, rezeki udah disiapkan. Seperti saya ngomong sama jenengan, saya nggak minta apa-apa, jenengan duduk aja di sini, yang penting belajar, jangan khawatir, kopi ya dapat, snack ya dapat, sementing rungokno, begitu kan ya, jenengan rame minggato, gitu ya. Ini kasarnya loh, ini kasarnya kan begitu kan. Kalau duduk di sini sama-sama anteng, ya udah, insya Allah ya standar minimal, kopinya dapat, snacknya dapat. Panitia saya ngomong begini, tolong diperhatikan, maksudnya baru datang di luar, ngerti yo, ojo nggawe isin. Ya, Mas Roni dan kawan-kawan tuh yang barusan datang di pojok-pojok belakang itu jangan sampai nggak dapat kopi atau nogosari. Ini nogosari bukan? Hah? Silakan diputarkan, jangan cuma dilihat saja. Maksudnya ngambil kemudian biar lari ke belakang. Ambil satu, kemudian biar ke belakang yang belum dapat sapa. Ini Allah udah nempatkan kita di muka bumi, nggak disuruh bahas rezeki, nggak disuruh nyari rezeki, nggak ada perintah golek rezeki, nggak ada. Silakan kamu cari rezeki, tidak ada. Perintahnya ibadah. Loh tapi apa kita nggak kerja? Oh lain. Kerja itu bukan untuk cari rezeki, Anda salah. Kalau kerja itu untuk cari rezeki, maka setiap orang yang kerja pasti dapat rezeki, betul kan? Tapi nyatanya berapa banyak orang yang kerja justru kehilangan rezeki? Banyak enggak? Ya kan? Karena kerja kehilangan motor, ada enggak? Ada yang parkir motornya hilang, gitu. Karena kerja kehilangan motor. Ini ada yang kerjanya mati-matian karena kerja masuk penjara, kena fitnah, ya, kena fitnah, dituduh korupsi dan lain sebagainya. Padahal dia koruptor bener. Ini misal beneran atau enggak beneran, karena kerja dia masuk
penjara. Rezeki nggak dapat, habis semuanya, habis semuanya. Kerja nggak mendatangkan rezeki, enggak. Bukan untuk mencari rezeki, enggak. Kerja itu memang ya orang butuh duit, pantasnya kerja, kan gitu kan? Pantasnya kerja, syariatnya kerja. Tapi nggak bisa itu mendatangkan rezeki, nggak bisa. Mau ada itu orang yang udah kerja 3 bulan, pengen dapat rezeki, ternyata perusahaan nggak gaji kok. Kenapa? Bosnya melarikan diri. Ada enggak itu? Banyak. Kasus-kasus begitu, banyak yang seperti itu. Ada orang yang Masya Allah udah kerja sekian bulan, produksi mebel, barang udah dikirim, dijanjikan nanti bulan depan dibayar, ya dikasih DP sedikit, ya begitu barang dikirim semua, orang kelihatannya bonafit, ya barang dikirim, orangnya juga hilang, barang hilang, orang hilang, uang hilang, hasilnya utang tetap ada. Itu cari rezeki, dapatnya apa? Dapatnya kehilangan rezeki. Gak dapat, justru kehilangan rezeki. Nah, kerja ini suatu yang dijalankan, harus dijalankan untuk apa? Cari pahala. Untuk ibadah, karena dalam bekerja ada aturan. Jangan menipu, yang jujur. Ya kan? Kamu ya jangan ruwet kalau jual beli, nanti kamu didoakan dapat rahmat loh oleh Nabi SAW. Nah, ada aturan-aturannya Allah Ta'ala dalam bekerja. Di situ mendatangkan pahala. Urusan rezeki, kata Allah, gak usah kamu pikir, udah beres-beres. Yang penting kamu ibadah, rezeki dipenuhin. Rezeki dipenuhin. Dikatakan oleh Imam Nawawi di sini, wa hadza tasrihun. Ayat ini penjelasan yang sangat gamblang. Tasrih. Ayat ini merupakan penjelasan yang sangat gamblang. Bi annahum khuliqu lil ibadah. Bahwasannya mereka ini manusia dan jin diciptakan hanya untuk ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita udah paham kenapa diturunkan di planet bumi? Udah, buat apa? Ibadah. Nah, sementara ini kita udah paham belum? Masih ngelamun. Ngapa ya di sini, ngapa ya? Ngelamun. Bahkan ada yang ngomong, saya ini pengangguran. Ini orang rodok enggak cetoblas nih. Lawang diciptakan untuk ibadah kok bilang pengangguran? Enggak ada. Sudah ada kerjaan tetap, mau apa? Ibadah, kok masih bilang pengangguran? Emangnya kamu enggak punya pekerjaan? Enggak ada pengangguran. Saya nganggur, Beb. Keliru kamu bilang nganggur. Kamu itu memang bukan untuk kerja, untuk ibadah. Tapi saya pengangguran, ibadah. Udah enggak usah ngurus rezeki, enggak usah. Jangan bahas pengangguran. Tugasmu apa? Ibadah. Udah selesai. Enak atau? Enak. Jadi jangan ngomong nganggur lagi sama saya. Beb, saya nganggur, ibadah. Itu kalau dijalankan ibadahnya, nanti akan mesin rezeki ini jalan dengan sendirinya. Sama orang tua ibadah, sama pasangan hidup ibadah, sama teman-temannya dia ibadah. Dia tunjukkan ibadahnya itu, nyembah Allahnya, senyum, jamu orang dengan baik. Ya, pokoknya ibadah. Sisi ibadah itu betul-betul jalan. Otomatis nanti rezekinya jalan. Kalau orang itu kalau nganggur kan nggak mau ibadah, ngelamun. Apa ada ibadahnya ngelamun? Ibadah ngelamun, nggak ada. Zikir ya, zikir nggak ngelamun loh. Zikir tuh ingat, ada orang ingat ngelamun? Nggak ada. Orang ngelamun tuh karena ingatan kosong tuh ya. Ingatan kosong. Nabi annahum khuliqu lil ibadah. Fa haqqa alaihimul i'tina bima khuliqulah. Karena itu sudah seharusnya, sepantasnya, sewajibnya manusia dan jin ini memberikan perhatian yang sangat besar dan sepenuh-penuhnya kepada tujuan penciptaannya, ibadah ini. Nah sementara kita kebalikan, ibadah ini enggak perhatian besar, ya. Nah yang udah dijamin justru kita perhatian besar. Perhatian cari duit dari mulai pagi sampai malam. Ibadah sholat yang 5 menit enggak ada perhatian sama sekali. Tidak perhatiannya nih, sholat saya gimana? Itu enggak, ngaji saya gimana? Itu enggak. Bakti saya sama orang tua bagaimana? Itu enggak. Ya, terhadap anak saya gimana? Itu enggak. Tapi cari duit gimana? Harus. Bahkan orang-orang tua itu ngomong sama anaknya, belajar yang pinter ya, jangan bodoh. Nanti kamu sengsara loh hidupnya, susah cari duit. Ujungnya begitu. Susah cari duit. Lain kalau begini, ngaji yang benar. Kamu kalau nggak ngaji benar nanti kamu neraka loh. Lah ini bagus nih.
Ini bagus. Meskipun ngancam-ngancam dan neraka itu kurang bagus dalam didik anak. Kalau didik anak jangan utamakan ancaman. Kamu ngaji yang benar, biar nanti masuk surga. Didik anak begitu. Kamu ngaji yang benar, biar nanti derajatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala gitu ya. Biar nanti kamu hidupnya bahagia. Kan lawannya sengsara apa? Bahagia. Jadi sampaikan aja dengan bahasa yang positif. Bahagia, derajat tinggi di sisi Allah, kamu akan sukses dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini tujuannya kita diciptakan di dunia adalah untuk ibadah. Jadi nggak ada pengangguran. Nggak ada pengangguran. Semua harus kerja dan kerjanya namanya ibadah. Wal i'rad an hududid dunya bizahadah. Nah kalau udah tahu rezeki itu dijamin ya, rezeki itu dijamin ya udah. Kamu harus berpaling dari hal-hal yang sifatnya duniawi dengan menjauhinya. Nggak butuh dunia. Nggak butuh dunia, nggak butuh. Jangan ditaruh di hati dunia, nggak butuh. Jangan ditaruh di hati, bisa ada dengan menjauhi dunia tersebut. Kan udah pernah saya terangkan tuh arti zuhud. Jadi tidak meletakkan dunia di dalam hati. Udah sana luar sana, nggak butuh. Ini miliknya Allah. Ini untuk ibadah, bukan untuk dunia. Lah kebanyakan kebalikannya, bahkan dalam ibadah mikiri dunia. Hatinya ini masih takut, nggak dapat rezeki. Hatinya masih takut nanti kalau dipecat kemudian gak dapat penghasilan. Hatinya masih takut kehilangan dunia. Ini yang namanya hubud dunia. Maka kemarin saya ceramah di Temanggung itu, saya bilang kepada ibu-ibu, mungkin di sini ada sebagian yang pernah mengalami yang saya sampaikan ini. Anaknya disekolahkan di TPA ya. Kemudian gurunya menaikkan bayaran. Biasanya 1 bulan misal 20.000 dinaikkan 1 bulan 100.000. Ibu-ibunya protes, gimana ini ustadznya cinta dunia, masa Iqra saja 1 bulan 100.000, ustadznya cinta dunia. Pertanyaan saya, sebetulnya yang cinta dunia ustadznya atau ibu yang gak mengeluarkan duit untuk belajar Al-Quran? Orang yang berat mengeluarkan duit untuk mendidik anaknya belajar Al-Quran, berat, berarti dia berat kehilangan uang untuk akhirat, berarti dia mencintai. Terus ustadznya cinta dunia enggak? Enggak cinta dunia ustadznya. Jangan tuduh ustadznya cinta dunia, kitanya yang cinta dunia. Kok terlampau berat ya mengeluarkan uang untuk akhirat. Nah itu rasa takut kehilangan tuh loh, kehilangan dunia. Ini yang namanya cinta dunia. Nah orang-orang yang hidupnya udah ibadah, dia udah tahu dijamin sama Allah kok, masa ada takut kehilangan? Saya mau nanya, jenengan kalau saya jamin setiap orang pasti dapat kue. Masih takut gak dapat enggak? Nah kalau masih takut gak dapat berarti cinta apa? Cinta kue, betul kan? Enggak cinta saya. Yang cinta saya, Habib udah bilang setiap orang dapat kue. Perkara nanti kuenya apa terserah gitu kan ya. Setiap orang dapat kue. Dia mikir, udah dijamin sama Habib, yakin saya. Pasti nanti saya dapat kue. Enggak mikir lagi, kalau enggak dapat gimana? Enggak ada gitu. Karena udah yakin sama Habibnya ini. Yang dilihat nih sang ustadz nih, sang Habib ini yang udah jamin mau dapat kue. Nah kalau ada yang sudah dijamin begitu masih mikir, nanti kok nggak dapat gimana? Sehingga ketika ada orang bagi kue, dia bingung, saya belum. Jangan lewat. Ya, jangan lewat. Nah, ini berarti dia nggak cinta ustadznya, dia cinta kuenya. Pernah ngalami begitu? Pernah. Oh, jangan ngomong nggak pernah. Dulu ya, mesti anak-anak ya. Kalau di masjid ada tahlilan bagi roti gitu kan, wah gak entuk gitu kan. Padahal rotinya dilihat turah-turah, masih bingung. Nah ini dunia ini dari kasih Allah jatah turah-turah, dan Allah udah ngasih jatah kita masing-masing. Kalau jatahnya habis mati, jangan khawatir. Jatahnya habis mati. Jadi kalau belum mati jatahnya masih ada. Udah dijamin sama Allah, yakin aja, tenang hatimu, dijamin Allah. Terus sama Allah disuruh apa? Ibadah. Ya udah, ibadah. Gak usah mikir yang lain, udah ibadah. Nah nanti gimana? Nggak usah dipikir itu, yakin selesai. Bisa enggak yakin seperti itu? Nah yang bisa yakin itu berarti ada rasa zuhud dalam hatinya. Kalau enggak yakin berarti ada rasa cinta dunia dalam hatinya.